warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Husna beserta teman-teman saya, yakni Faris, Eva Aprilia, dan juga Diadra Dava akan menjelaskan mengenai betapa pentingnya advertising dalam pemasaran. Tahukah kamu bahwa menurut sudut pandang pemasaran, suatu iklan adalah bagaimana cara memberitahu konsumen mengenai produk atau jasa yang nantinya akan dapat memecahkan suatu masalah dan membantu untuk meraih kepuasan bagi konsumen. Nah, iklan juga digunakan untuk membangun citra serta memposisikan merek di benak konsumen dan mengubah cara pandang konsumen terhadap suatu produk atau layanan. Nah, untuk membuat iklan yang baik, kita perlu membuat atau mengolah yang namanya suatu kreativitas. Kreativitas itu sangat penting bagi sebuah iklan, mengingat iklan merupakan suatu hal yang komersil dan diharapkan dapat meningkatkan suatu penjualan atau menghidupkan kembali suatu merek. Iklan yang kreatif tentu akan membuat pelanggan tertarik untuk melihat-lihat apa produk apa yang dijual atau yang dipromosikan melalui iklan tersebut. Lalu apa saja sih penentu kreativitas dalam periklanan? Oke, yang pertama, keaslian. Keaslian didefinisikan sebagai unsur-unsur yang langka, mengejutkan, atau menjauh dari yang jelas atau biasa. Keaslian ini diartikan sebagai tidak plagiat atau plagiarisme. Yang kedua, relevansi atau suatu hal yang mencerminkan sejauh mana elemen iklan bermakna, berguna, atau berharga bagi konsumen. Yang ketiga adalah elaborasi atau iklan yang berisi detail tak terduga dan terselesaikan melalui kembangan ide-ide dasar sehingga iklan dirasa lebih rumit atau lebih canggih. Yang keempat adalah sintesis atau iklan yang menggabungkan unsur-unsur atau berbagai hal secara berbaur atau normal, baik objektif atau ide yang tidak berhubungan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah nilai artistik atau iklan yang mengandung verbal artistik atau kesan, bentuk, dan juga warna yang tentu saja menarik. Untuk merencanakan strategi yang kreatif perlu adanya suatu tantangan yang kreatif, risiko, suatu perdebatan, dan juga personil yang kreatif sehingga nantinya akan menghadirkan iklan yang kreatif pula. Lalu dalam proses kreatif perlu adanya beberapa hal. Nah, menurut Jung terdapat 5 langkah, yakni immersion, suggestion, incubation, illumination, and reality or verification. Immersion yakni mengumpulkan bahan mentah atau beragam informasi. Digestion yakni pengambilan suatu informasi lalu pengerjaan. Incubation atau inkubasi yakni menempatkan suatu masalah dari pikiran sadar Anda dan menyerahkan informasi yang ada ke alam bawah sadar. Illumination, kelahiran suatu ide atau suatu fenomena. Realistis atau verification yakni mempelajari ide tersebut apakah masih menjadi suatu hal yang baik atau bagus untuk menyelesaikan suatu masalah. Hal-hal tersebut dapat dilakukan melalui perencanaan akun yang ada, baik melalui suatu penelitian atas latar belakang baik dari ekonomi, wilayah, maupun perkembangan pasar yang ada atau yang disasar. Perlu adanya suatu penelitian, baik penelitian secara langsung, mulai wawancara atau melalui data-data terdahulu. Nah, pengembangan strategi kreatif iklan terbagi atas kampanye periklanan yang merupakan serangkaian aktivitas komunikasi pemasaran yang saling terikat dan terkoordinasi yang berpusat pada satu tema atau ide yang muncul di media yang berada dalam suatu periode waktu tertentu.
Garis besar suatu kreatif dapat dimulai dari permasalahan atau isu dasar yang harus ditangani oleh iklan. Tujuan periklanan dan komunikasi, sasaran, ide penjualan utama atau manfaat utama yang dikemukakan, pernyataan strategi kreatif baik dari tema, daya tarik, teknik eksekusi yang akan digunakan, hingga informasi dan penyerapan pendukung, serta yang terakhir adalah jadwal yang dibutuhkan untuk periklanan tersebut dapat dilakukan. Nah, selanjutnya dapat juga kita melakukan suatu pencarian untuk ide penjualan utama. Dan tentu saja ide-ide yang sudah ada tersebut dikembangkan lalu direalisasikan melalui periklanan.